salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga
Halo Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Mari kita bersama-sama kita akan memulai kebaktian Jumat Agung dan kita akan serahkan sepenuhnya di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita. Hari ini kita memperingati pentataan Yesus Kristus di kayu salib. Kematiannya begitu tragis dan serasa tidak adil. Sebab ia orang benar. Namun justru di balik kematian itu ada satu rahasia keselamatan yang sangat luar biasa. Ia yang benar dimatikan untuk menebus kita yang berdosa, supaya kita dibenarkan dan menjadi umat tebusannya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan beserta kita. Pembimbing kita pada sore hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini, meskipun tidak bersama-sama bergereja, satu gereja, tapi kita boleh mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita akan siapkan hati kita akan memujikan, memuliakan nama Tuhan. Dialah yang layak ditinggikan, dialah yang layak dimuliakan dalam kehidupan ini. Dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan.
benar bahwa Dialah Tuhan yang layak ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan ini. Dan itu sebabnya kita bersama-sama terus mengingat akan segala kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Kita akan siapkan hati kita sebelum masuk dalam firman Tuhan pada saat ini.
kasih Allah pada kita. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan bersatu hati, kita akan berdoa untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh karena kasih dan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami ya Tuhan, untuk menikmati indahnya hidup ini. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan akan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini kami memperingati hari Jumat Agung, peringati kematian Tuhan. Dan biarlah melalui peristiwa ini boleh membawa kami untuk semakin hari semakin dekat, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi, agar kehidupan kami semakin dekat dan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan akan sabda-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu terus menyapa hati dan kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, nama-Mu ya Tuhan yang terus kami agungkan dan kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita sungguh bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati Hari Raya Jumat Agung. Meskipun tidak diadakan di gereja, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk memperingati Hari Jumat Agung pada kesempatan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah kematian Yesus ditulis di keempat kitab Injil. Namun pada saat ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada, kita akan bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius, pasal yang ke-27, mulai ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-44, dan ayat emas kita pada sore hari ini adalah di dalam ayat yang ke-33. Firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul Golgota. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca terlebih dahulu firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-27, mulai ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-44 saya akan bacakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak
dapat ia selamatkan. Ia raja orang Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya, demikian juga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagia setiap kita semua yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, dan biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi setiap kita semua di masa Jumat Agung pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentu sering mendengar istilah Golgota. Saya percaya Bapak Ibu mulai dari sekolah minggu, dari remaja, dari pemuda, bahkan ibadah-ibadah pada hari Minggu khususnya Jumat Agung, ibadah Paskah. Istilah Golgota ini sering kali terdengar telinga kita. Artinya sangat jelas bahwa Golgota itu artinya tempat tengkorak. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja Bapak Ibu. Bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang Kristen tentunya, ada makna yang lebih dan lebih lagi daripada sekedar tempat tengkorak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, khususnya di hari Jumat Agung. Dan biarlah melalui tema ini, memberikan kekuatan, memberikan satu semangat, memberikan pemahaman yang baru, sehingga kehidupan kita semakin dekat dan semakin setia kepada Tuhan. Poin yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini, yang mau saya sampaikan, yang pertama adalah Golgota sesungguhnya berbicara untuk semua orang. Apa artinya? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum masuk di bagian yang lebih dalam lagi, kita akan perhatikan di dalam ayat yang ke-32 daripada pembacaan firman Tuhan tadi, dikatakan demikian, ketika mereka berjalan keluar kota dan seterusnya, mereka berjumpa dengan Simon dari Kirene yang bernama mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Dan ayat yang ke-33 dikatakan, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ketika mereka berjalan keluar, ya, pertanyaannya, keluar kemana? Ke kota mana? Dari pendalaman Alkitab yang saya baca secara renungkan, ternyata yang dimaksud dengan keluar kota di sini adalah keluar kota Yerusalem, di mana Yesus harus melewati pintu gerbang kota. Dari situlah Bapak Ibu, Yesus memikul salibnya ke tempat tengkorak, dan Golgota letaknya sedikit keluar daripada pintu gerbang, yaitu di luar dari komplek kota Yerusalem. Mengapa harus di luar, Bapak Ibu? Hal ini tentu sangat berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum Taurat. Dalam Perjanjian Lama disebutkan bahwa persembahan-persembahan binatang yang akan dikorbankan, maka darahnya harus tercurah, dan hal itu harus dilakukan di luar halaman. Jadi korban itu harus dilakukan di luar. Korban itu harus di halaman, tidak boleh di tempat kudus. Itulah sebabnya Yesus yang disalib sebagai wujud korban harus dilaksanakan di luar dari Yerusalem. Karena Yerusalem itu sebagai kota yang kudus, kota yang suci. Sehingga korban Yesus di atas kayu salib pun untuk menebus dosa manusia
harus dilakukan di luar Yerusalem, di luar pintu gerbang, meskipun tidak jauh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tempat tengkorak Golgota itu dekat dengan kota Yerusalem. Sehingga kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-27 tadi, ayat yang ke-39, katakan orang-orang yang lewat menghujatnya. Menunjukkan bahwa itu dekat dengan jalan yang sering dilalui oleh banyak orang. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di atas salib itu dipasang tulisan yang sangat besar. Yesus Raja orang Yahudi. Bukan hanya dengan bahasa Ibrani, tetapi juga bahasa Yunani dan bahasa Latin. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang melihat, melewati jalan itu, dari latar belakang Yahudi, orang yang berlatar belakang Yunani atau orang Romawi, mereka bisa melihat satu peristiwa. Ada orang yang disalibkan, ada orang yang salah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, salib yang ada di Golgota itu supaya dilihat oleh semua orang yang melewatinya. Dan itu artinya bahwa Golgota itu untuk semua orang. Supaya semua orang melihatnya. Bahwa di situ Yesus mati disalibkan untuk mengasihi semua orang. Bukankah di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-16, firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu artinya bahwa Yesus mengasihi manusia bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Golongan bangsa tertentu atau suku bangsa tertentu, tidak. Tetapi Yesus mengasihi dunia ini. Semua bangsa, semua orang. Dan inilah satu anugerah yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan banyak orang. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, biar dengan peristiwa salib di Golgota ini, ya dilihat oleh semua orang bahwa Yesus mati, mengasihi semua orang, mati, mau menyelamatkan semua orang. Dan tugas saya dan Bapak, Ibu, Saudara semua adalah, mari kita akan saksikan, mari kita akan beritakan berita ini. Bahwa di Golgota, Yesus mati, menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ini poin yang pertama. Jadi Golgota itu berbicara untuk semua orang. Nah, poin yang kedua Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Golgota ini mengingatkan kepada kita semua bahwa upah dosa adalah maut. Bapak, Ibu tentu masih ingat di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 berkata bahwa upah dosa adalah maut. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus disalib? Apakah Yesus berdosa? Tidak, Bapak, Ibu. Alkitab berkata bahwa ia tidak mengenal dosa. Tetapi ia dibuat menjadi dosa. Kalau Yesus mati disalibkan di Golgota, yang tempat tengkorak tadi, karena ia menerima hukuman mati, karena pelanggaran-pelanggaran kita, pelanggaran-pelanggaran manusia. Kristuslah mati oleh karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau Yesus mati disalibkan, itu karena kesalahan, karena pelanggaran-pelanggaran kita semua. Itulah sebabnya Golgota mengingatkan kepada kita semua bahwa suatu saat kita semua akan mengalami yang namanya kematian fisik. Kita akan menuju kepada kematian fisik tadi. Tetapi jangan takut bahwa Golgota tidak hanya berbicara tentang kematian. Tetapi ada berkat yang sangat luar biasa di balik Golgota itu. Apa, Bapak, Ibu? Bahwa Yesus yang mati di Golgota itu, supaya kita semua, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami penebusan, supaya kita semua mengalami anugerah Allah yang sangat luar biasa. Di dalam ayat yang ke-23 tadi katakan di dalam kitab Roma, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita.
Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya hidupan ini, mari kita bersama-sama kita akan pergunakan kesempatan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan jalani kehidupan ini dengan baik, agar kehidupan kita ini tidak mudah jatuh dalam dosa. Karena tadi kita katakan bahwa Golgota mengingatkan kepada kita semua, upah dosa. Golgota mengingatkan kepada kita bahwa upah dosa adalah maut, kematian. Ini yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bahwa Golgota sesungguhnya mengajarkan kepada kita tentang ketaatan dan kesetiaan sampai mati. Jadi kalau yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama, Golgota berbicara untuk semua orang. Yang kedua, Golgota mengingatkan kepada kita bahwa upah dosa adalah maut. Tapi yang ketiga, upah dosa, Golgota mengajarkan kepada kita tentang ketaatan dan kesetiaan sampai mati. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita ini selalu menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan iman, penganiayaan, bahkan penderitaan. Tentu tidak mudah. Karena setiap hari kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan dunia nyata. Yang menawarkan berbagai macam hal yang bisa membuat kita jatuh di dalamnya. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh di dalamnya karena menerima tawaran-tawaran dunia ini yang sepertinya sangat menggiurkan. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, kalau pada kesempatan yang indah ini Bapak Ibu masih mengimani, masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, masih meyakini akan kasih dan keteladanan Tuhan yang begitu luar biasa, mari kita akan bersyukur. Mari kita akan terus tetap setia kepada Tuhan. Yesus sudah memberikan keteladanan yang sangat luar biasa. Yesus sudah mati di kayu salib, merendahkan dirinya. Dia taat sampai mati. Dan ini adalah satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bukankah di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata kepada jemaat di Smyrna, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan kepada saya dan kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua. Itulah sebabnya dalam situasi seperti sekarang ini, khususnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang saat ini memperingati hari Jumat Agung, kita perlu mengingat kembali akan Golgota, akan salib itu. Golgota bukan hanya berbicara tentang penderitaan, kematian, salib, atau tempat tengkorak. Tapi ada sesuatu yang sangat luar biasa. Golgota bukan hanya berbicara tentang kematian, penderitaan, persoalan-persoalan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, Yesus yang mati disalibkan itu memberikan pemulihan, memberikan kehidupan, memberikan keselamatan kepada kita, pada saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Golgota yang tadi saya katakan sebagai tempat tengkorak, ternyata di balik itu mengalir kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Melalui kasih karunia, hidupan kita diselamatkan, hidupan kita dipulihkan, dosa kita diampuni. Tuhan memulihkan kita. Dan ini adalah satu anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita. Hidupan kita dipindahkan dari maut menuju kepada satu kehidupan yang kekal, yang memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dialah pemulihan yang datang daripada Tuhan, dari matian di kayu salib Golgota, bila mengubah kita, mengubah kehidupan kita,
mengubah kepribadian kita untuk agar semakin hari semakin benar dan semakin layak dan mempermuliakan nama Tuhan. Inilah berita firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan kiranya berkat anugerah melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib di Golgota memberikan pemulihan yang baru, memberikan kehidupan yang baru kepada saya dan kepada Bapak Ibu semua. Bahwa di balik Golgota, di balik salib itu, ternyata Tuhan memberikan anugerah, memulihkan kita, memulihkan kehidupan kita, bahkan memulihkan pekerjaan kita mungkin, memulihkan situasi ekonomi yang ada saat ini. Percayalah bahwa di balik salib, di balik anugerah Tuhan itu, ada satu berkat yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita akan tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai kapanpun, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, di momen yang sangat indah ini, saya mengucapkan selamat memperingati hari Jumat Agung. Ialah dengan memperingati pengorbanan Tuhan, kita semakin yakin, semakin teguh bahwa Tuhan tidak mati di kayu salib, tapi berita Paskah akan disampaikan. Berita kebangkitan itu akan diberitakan kepada kita semua, bahwa Yesus yang mati 3 hari, ya bangkit kembali dari antara orang mati, dan memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bila melalui firman Tuhan pada kesempatan ini boleh memberkati setiap kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, Kau mengingatkan kepada kami melalui peristiwa Golgota, melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Golgota berbicara tentang penderitaan, kematian. Tapi kami boleh melihat dan kami boleh belajar bahwa di balik Golgota itu, Engkau yang tersalib memberikan jaminan keselamatan kepada setiap kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, kehidupan kami pun dipulihkan. Kami boleh menerima anugerah keselamatan yang datang daripada Allah sendiri. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari ini dengan penuh syukur. Dan kami boleh menikmati indahnya hidupan ini. Karena kami menjadi orang-orang yang menang. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami sebagai orang-orang yang Kau telah tebus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk berkat firman pada kesempatan yang indah ini. Dan bila boleh memberkati setiap kami semua yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, yang hidup. Kami peralaskan doa dan ucapan syukur kami pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk dalam pokok doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Nanti dengan kasih Bapak Tommy akan memimpin di dalam doa syafaat kita. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama untuk menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau, sehingga kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu untuk
bersyukur untuk terlaksananya Jumat Agung pada sore hari ini. Walaupun kami dengan kondisi situasi yang tidak dapat berkumpul bersama-sama, kami tetap bersyukur dan kami terus menyerahkan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh di dalam pemeliharaan, di dalam pertolongan, dan di dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami yang ada di rumah juga Tuhan dapat bersama-sama untuk merayakan Jumat Agung, di mana kami memperingati akan daripada kematian-Mu ya Tuhan di atas kayu salib yang untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia pada saat ini ya Tuhan, di mana bangsa kami Tuhan sedang dilanda oleh karena virus corona, sehingga menyebabkan bangsa ini Tuhan mengalami banyak gangguan dan banyak hal-hal yang menghambat, dan bahkan bangsa ini Tuhan sedang berjuang Tuhan untuk segera untuk melawan akan daripada virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden, para menteri, dan juga setiap gubernur, wali kota, dimanapun pada saat ini berada, supaya dapat diberikan hikmat-Mu, diberikan jalan solusi, dan juga diberikan pengarahan yang baik bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia, supaya mereka boleh sadar dan juga semuanya boleh bersama-sama untuk menjaga diri, saling memperhatikan satu sama lain. Demikian kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk para dokter, baik untuk para medis dan juga tim sukarela pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka ya Bapa. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka kekuatan-Mu, berikan pemeliharaan daripada Tuhan untuk mereka, supaya mereka juga dapat menolong, memberikan pertolongan kepada pasien-pasien yang mengalami sakit pada saat ini Tuhan, sehingga pasien-pasien tersebut Tuhan dapat disembuhkan, dipulihkan, dan bahkan para dokter, para medis, dan tim sukarela juga Tuhan jauhkan daripada sakit penyakit yang akan mengganggu mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pada sore hari ini juga Tuhan, kami juga berdoa juga untuk perekonomian bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan-Mu. Biarlah perekonomian bangsa dan negara kami ini Tuhan dapat dipulihkan kembali, sehingga gangguan-gangguan daripada virus yang ada pada saat ini Tuhan, kami memohon dan kami meminta pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan Engkau angkat, Tuhan Engkau lenyapkan virus corona ini Tuhan dari tengah-tengah bangsa dan negara kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa juga untuk seluruh negara yang mengalami hal yang sama bagi Indonesia, supaya Tuhan juga memberikan pertolongan, sehingga mereka semuanya Tuhan, setiap negara boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Bapak, kami juga berdoa, juga mau menyerahkan juga untuk kota kami, kota Depok ya Tuhan, di mana biarlah wali kota Depok dan setiap aparat jajaran yang ada juga mereka boleh sungguh diberikan hikmat-Mu ya Tuhan, untuk dapat memberikan jalan ataupun memberikan pertolongan dalam bentuk apapun Tuhan untuk seluruh masyarakat kota Depok, sehingga kota Depok terus dipulihkan, kota Depok kembali Tuhan tolong daripada hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah kota Depok ini ya Tuhan. Kami terus menyerahkan semuanya Bapa. Biarlah Tuhan yang akan menjadi penolong, Tuhan juga yang akan memimpin, sehingga kota Depok boleh kembali dipulihkan, kota Depok kembali boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa juga untuk setiap gereja-gereja dimanapun berada.
Tuhan, kami menyerahkan gerejamu di dalam tangan kuasa darah-Mu. Hanya kepadamu-lah kami berseru, hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Bila gereja-gerejamu Tuhan senantiasa semua Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, dan bahkan setiap jemaat Tuhan juga memberkati, baik di dalam pekerjaan, di dalam perekonomian mereka, di dalam setiap studi-studi. Biarlah mereka semua juga Tuhan terus boleh dipelihara dan Tuhan tolong, sehingga keseluruhan daripada semuanya di dalam pertolongan Engkau ya Bapa. Kami juga terus berdoa juga Tuhan, khususnya untuk GKM Petra ya Tuhan, dan juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan, kami memohon juga Engkau melindungi setiap kami, setiap keluarga kami, setiap apapun pekerjaan kami, setiap apapun yang kami kerjakan sehari-hari ya Tuhan. Bila Tuhan terus memberikan pertolongan, sehingga semua yang kami lakukan, kami kerjakan, semuanya boleh berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan untuk setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami naikkan Tuhan, apapun yang kami doakan, kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami. Dan bahkan segala persoalan yang ada di Indonesia ini Tuhan, dengan ada kasusnya virus corona, supaya dapat Tuhan tolong, dan Tuhan juga akan memberikan pertolongan untuk pemulihan bagi bangsa dan negara dan gereja di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung pada sore hari ini. Kita akan naikkan darah-Mu menyucikan dan memulihkan hatiku. Mari kita akan naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, memulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang beri
Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diberkati dengan pujian dan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini, sekarang siapkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kita kembali dari antara orang mati, Gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapimu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.